Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrel Filari dengan NIM 230 105 370 dari Teknologi Pendidikan kelas B angkatan 2023. Di video kali ini saya akan mereview materi mata pelajaran kuliah belajar mandiri. Di materi pertama, saya akan membahas mengenai materi pedagogi, andragogi, dan yutagogi. Dalam konteks belajar mandiri, pedagogi dalam bahasa Latin bermakna mengajari anak. Pedagogi dalam bahasa Inggris merujuk pada teori pengajaran. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa teori pedagogi ini adalah suatu pendidik yang bisa memahami bahan ajarnya, dan dia juga bisa mengenal siswanya, serta dia bisa menentukan cara mengajarnya. Oke, yang berikutnya ada andragogi. Kita akan membahas andragogi adalah suatu bentuk pembelajaran yang bisa melahirkan sasaran atau lulusan yang dapat memahami dirinya sendiri atau mengarahkan dirinya sendiri, dan juga dapat menjadi guru bagi dirinya sendiri. Lalu berikutnya adalah perbedaan antara pedagogi dan andragogi. Sementara itu, pedagogi sendiri sasarannya kepada anak-anak, sedangkan andragogi lebih ke orang yang dewasa. Yang berikutnya adalah yutagogi. Yutagogi adalah perkembangan dari konsep pedagogi dan andragogi, yang nantinya itu mereka saling ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan bisa menghasilkan sasaran ataupun peserta didik yang lebih maju secara kompetensi dan juga untuk kemampuannya sendiri. Lalu yang berikutnya di materi yang kedua, saya akan membahas mengenai materi Self-Regulated Learning atau SRL. SRL ini adalah suatu kemampuan seorang individu atau peserta didik yang dapat mengatur dan juga mengarahkan dirinya sendiri secara mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi aspek-aspek dari self-regulated learning ini ada 3. Yang pertama adalah metakognisi, suatu kemampuan seseorang yang bisa mengatur dan mengarahkan dirinya sendiri untuk bisa memenuhi belajarnya serta bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah motivasi dari dirinya sendiri. Motivasi sangat mempengaruhi belajar seseorang individu atau seseorang peserta didik, karena adanya motivasi dalam diri peserta didik sendiri dapat memunculkan semangat untuk melakukan belajar mandiri. Oke, lalu untuk yang ketiga adalah perilaku, di mana mereka bisa menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Oke, di materi yang ketiga ini saya akan membahas mengenai materi Self-Directed Learning atau SDL. SDL adalah suatu kemampuan seorang peserta didik yang bisa mengambil inisiatif secara mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan belajarnya. Lalu tujuan dari self-directed learning sendiri adalah yang pertama, membebaskan atau on campus pembelajaran internal dari tidak kesesuaian penempatan atau pola kelas. Oke, yang kedua yaitu memberikan off campus atau belajar eksternal, peluang-peluang untuk melanjutkan belajar sesuai dengan lingkungannya. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan untuk mengarahkan belajarnya dengan mandiri. Yang keempat ini, saya akan membahas mengenai self-determined learning. Di self-determined learning ini adalah kemampuan peserta didik atau seorang individu yang bisa memenuhi kebutuhan belajarnya secara mandiri dengan menerapkan kebutuhan belajar secara menyeluruh. Berikut ini adalah desain pembelajaran dalam self-determined learning, yaitu ada 3 macam prinsip determined learning. Yang pertama adalah perlu melibatkan mahasiswa dalam menegosiasikan tentang apa dan bagaimana mereka belajar. Oke, yang kedua yaitu kurikulum harus fleksibel dan mempertimbangkan usulan, keinginan, dan pengetahuan baru hasil proses pembelajaran yang dialami oleh mahasiswa. Oke, yang ketiga yaitu mahasiswa dan dosen perlu bekerja sama untuk menegosiasi. Lalu bagaimana sih capaian pembelajaran yang ada di materi kelima, yaitu
perbandingan antara SRL (Self-Regulated Learning) dan SDL (Self-Directed Learning). SDL adalah pendidikan untuk orang yang dewasa, sedangkan SRL adalah pendidikan untuk orang yang lebih muda. Lalu SDL ini juga banyak digunakan untuk kegiatan di luar lingkungan sekolah, contohnya pendidikan non formal. Sedangkan SRL banyak digunakan untuk dalam kegiatan di lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas atau mereview materi yang ke-6, yaitu motivasi sebagai konsep belajar mandiri. Belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang dimotivasi oleh keinginan dari dalam diri sendiri untuk menguasai suatu keterampilan dan dibangun atas pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari motivasi-motivasi. Motivasi sendiri adalah suatu dorongan dari dalam diri kita untuk menggerakkan seseorang atau individu tersebut untuk bertingkah laku. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang ke-7, yaitu konsep belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, PJJ itu adalah suatu aktivitas pembelajaran yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Agar PJJ ini bisa terlaksana dengan baik, maka didukung oleh adanya alat perangkat digital sebagai alat pendukung untuk bisa membantu mempermudah pembelajaran secara daring. Lalu, salah satu syarat dari adanya pembelajaran jarak jauh ini adalah kemandirian belajar. Dikarenakan kemandirian belajar ditunjukkan kepada orang yang dewasa dengan memperhatikan 4 konsep dasar. Di antaranya yang pertama konsep diri, yang kedua pengalaman, yang ketiga kesiapan belajar, dan yang keempat yaitu perspektif terhadap waktu serta orientasi kepada belajar mandiri. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai motivasi sebagai konsep dasar belajar mandiri. Oke, definisi motivasi belajar yaitu faktor penting dalam menentukan kesuksesan seorang mahasiswa dalam mengejar pendidikan tinggi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan mencapai tujuan tertentu. Lalu ada anatomi belajar mandiri. Belajar mandiri seringkali melibatkan motivasi internal yang kuat. Anatomi konsep belajar mandiri dapat disederhanakan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kompetensi tertentu sebagai tujuan belajar. Yang kedua, menerapkan belajar aktif sebagai strategi belajar. Yang ketiga, memerlukan motivasi belajar sebagai syarat berlangsungnya kegiatan belajar. Dan yang keempat, menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai dasar konsep. Lalu ada fondasi konsep belajar mandiri adalah paradigma konstruktivisme. Beberapa wujud fisik dari belajar mandiri yaitu yang pertama, struktur tujuan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan mengatur kecepatan waktu, cara, kecepatan, gaya, dan sumber belajar. Yang ketiga, belajar sendiri atau bersama orang lain. Yang keempat, identifikasi belajar mandiri. Yang kelima, tentukan waktu dan tempat belajar. Yang keenam, identifikasi tujuan belajar. Dan yang ketujuh, identifikasi sumber informasi. Lalu ada model belajar mandiri. Model yang berada di bawah ini merupakan payung besar belajar aktif yang sekaligus dapat dianggap sebagai model belajar mandiri. Yang pertama, problem based learning. Yang kedua, independent learning. Yang ketiga, quantum learning. Yang keempat, progressive learning atau pendekatan keterampilan. Yang kelima, model Pamong. Yang keenam, model Jigsaw. Yang ketujuh, model quantum learning. Yang kedelapan, model pembelajaran tradisional. Lalu ada faktor-faktor motivasi belajar pada mahasiswa. Motivasi belajar mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, tujuan pribadi. Yang kedua, dukungan sosial. Yang ketiga, kepentingan pribadi. Yang keempat, tantangan yang memadai. Oke, yang materi ke-8 ini saya akan bahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan keterampilan pada level SRL, SDL, dan SDEL. Pada level SRL, menurut Chang tahun 1994 mengajukan beberapa prinsip kepada guru atau orang tua untuk membantu siswa agar menjadi self-regulated learner. Dengan cara yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, membantu siswa untuk mengatur waktu. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Yang keempat, mendorong siswa untuk mengontrol emosi. Yang kelima, memperlihatkan kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Yang keenam, membantu siswa untuk mencapai belajarnya. Yang kedua, yaitu prinsip pengembangan pada level SDL atau andragogi. Pengembangan keterampilan pada tingkat SDL ini juga dikenal sebagai andragogi.
Berikut ini adalah contoh-contoh prinsip pada level SDL. Yang pertama yaitu kemandirian. Prinsip utama SDL adalah kemandirian. Individu dewasa menjadi motivasi internal dan inisiatif untuk belajar. Yang kedua adalah relevansi. Keterampilan yang dipelajari harus memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan individu. Yang ketiga adalah pengalaman. Dewasa cenderung belajar dari pengalaman. Yang keempat yaitu partisipasi aktif. Peserta didik harus aktif dalam proses belajar. Yang kelima yaitu orientasi pada masalah. Pembelajaran dewasa seringkali dipicu oleh masalah. Dan yang keenam refleksi, pemikiran kritis dan refleksi atas pengalaman dan pembelajaran. Yang ketujuh itu fleksibilitas. Pendidikan dewasa sering membutuhkan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat belajar. Prinsip-prinsip ini mengakui bahwa orang dewasa belajar dengan cara yang berbeda dan seringkali lebih efektif ketika mereka memiliki kendali atas proses pembelajaran mereka sendiri. Pendekatan ini sangat sesuai dengan pengembangan self-regulated learning. Yang ketiga, kita lanjut ke prinsip-prinsip pengembangan pada level yutagogi. Pendekatan yutagogial dapat dilihat sebagai perkembangan pada pedagogik ke andragogik untuk yutagogi, dengan peserta didik juga maju pada kedewasaan dan otonomi. Oke, selanjutnya adalah itu prinsip-prinsip pada yutagogi sendiri, yaitu yang pertama merasakan belajar yang selaras dengan eksistensi diri, selaras dengan keberadaan diri. Maksudnya kita akan lebih mudah merasakan belajar ketika pengalaman tersebut dirasa selaras dengan keberadaan diri kita. Yang kedua, memfilter pengalaman yang tidak selaras, pengalaman yang dirasa tidak sesuai dengan dalam diri sendiri. Yang ketiga yaitu melibatkan peserta didik dalam mendesain konten pembelajaran mereka sendiri dan proses sebagai mitra yang setara. Yang keempat, membuat proses kurikulum yang fleksibel sehingga pertanyaan dan pemahaman baru dapat dieksplorasi saat jalur neuron baru dieksplorasi. Yang kelima, gunakan learning management system untuk jaringan belajar. Yang keenam, memberikan pengalaman yang fleksibel atau dinegosiasikan. Itu mengenai problem based learning atau PBL dan project based learning atau PJBL. Problem based learning sendiri itu dari katanya itu sudah permasalahan pada pembelajaran. Jadi solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi problem based learning sendiri yaitu adalah dari motivasi dari dalam diri sendiri, lalu motivasi dari pendidik dan orang-orang dari sekitar kita. Lalu ada juga project based learning, yaitu solusi untuk melakukan project based learning, yaitu yang pertama kekompakan dari sebuah kelompok, dan yang kedua yaitu waktu untuk mengerjakan. Biasanya kan proyek-proyek itu lama untuk pengerjaannya, jadi ya seperti itulah. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan bahas mengenai dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri. Teknologi sendiri dapat dikenal sebagai perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara masyarakat untuk mencari informasi. Dampaknya sangat terasa dalam bidang pendidikan. Pendidikan sebagai komunikasi dari pendidik ke peserta didik kini terbantu oleh teknologi. E-learning, informasi, media penyajian ide, dan peran aktif peserta didik ini memungkinkan akses fleksibel ke konten pembelajaran melalui platform online, mengubah cara kita belajar. Yang selanjutnya yaitu Web 2.0, perkembangan internet yang lebih menarik dan interaktif. Penggunaan dapat berpartisipasi dalam membuat dan merespon informasi. Teknologi seperti JavaScript, asinkron, XML, dan casing style berperan besar. Ini dapat membawa platform media sosial dan pasar online mengubah interaksi global. Namun masalah privasi muncul karena data penggunaan digunakan untuk kepentingan komersial. Yang selanjutnya yaitu Web 3.0, juga dikenal sebagai web semantik, adalah teknologi web terbaru yang dikembangkan oleh tim Berners-Lee, menghubungkan seluruh website dan mengelola data dengan mengumpulkan di basis terbuka bernama Solid. Fitur utamanya adalah kemampuan mesin untuk memahami bahasa manusia menjadi lebih kompleks. Yang selanjutnya itu sosial media Web 3.0, pertumbuhan internet dan teknologi Web 3.0 mengubah model pendidikan menjadi lebih adaptif dan terbuka. Pembahasan mencakup sensiunan alat-alat Web 3.0 seperti blog, wiki, podcast, videocast dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu collaborative project. Teknologi telah membuat kolaborasi dan berbagai informasi menjadi lebih mudah dan efisien. Yang selanjutnya yaitu manfaat collaborative project. Yang pertama, waktu luang dapat digunakan untuk kontribusi yang
berarti. Yang kedua, kontribusi sederhana tetap berharga. Yang ketiga, kita bisa berbagi, memberikan komentar dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Yang kelima, memudahkan kita untuk mengakses informasi. Oke, selanjutnya social networking. Web 2.0 dan perangkat lunak sosial telah membawa inovasi dalam pendidikan jarak jauh dengan fokus pada komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi siswa. Teknologi ini memungkinkan peningkatan kehadiran, pembentukan komunitas, dan penggunaan berbagai alat. Ada 3 pertimbangan penting untuk memanfaatkan Web 2.0 secara efektif dalam pembelajaran yang jarak jauh. Yang pertama, merevisi desain kegiatan e-learning untuk pendidikan jarak jauh. Yang kedua, menggunakan jejaring sosial untuk membangun kehadiran sosial. Yang ketiga, mengembangkan strategi pedagogik yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Dari materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Pujirianto selaku dosen pengampu mata kuliah belajar mandiri, dan saya Farel Filari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.